Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, akhirnya setelah minggu lalu libur, chapter 1032 akan rilis minggu ini. Dan di Selasa malam ini saatnya untuk soft versi cepatnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Pedang Kesayangan Oden. Judul ini akan berkaitan dengan reaksi pedang Enma setelah mendengar suara samisen. Dan tentu kita masih ingat siapa sosok yang pandai memainkan samisen. Yos, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan sosok Marco yang berubah ke mode full zoanya. Kemudian dia pergi bersama Izo ke suatu tempat. Belum jelas Marco ini akan pergi kemana. Tapi tentu Marco dan Izo tak mungkin AFK dari pertempuran ini. Sepertinya dia sudah punya rencana tersendiri. Lanjut, adegan menunjukkan keadaan Number Fuga dan Yamato. Dan di sini ada info bahwa sepertinya Number Fuga adalah temannya Yamato. Tapi hal itu belum mengkonfirmasi apakah Fuga adalah salah satu samurai yang bersama Yamato di sel tahanan 20 tahun lalu. Bisa saja Yamato memang berteman dengan salah satu Number yang asli berasal dari Panghazard ketika dia masih kecil. Selanjutnya scene menunjukkan keadaan Brook dan Robin yang masih terus berusaha lari dari para CP0. Tapi tiba-tiba mereka terjatuh. Beruntung mereka tak jatuh ke lautan api, tetapi mendarat di atas kepala Fuga. Dan dengan adanya Brook dan Robin bersama Fuga yang juga sedang berlari bersama Yamato, ada kemungkinan jika CP0 terkuat nantinya akan dihadapi oleh Yamato. Tapi ya tentu setelah misi Yamato untuk menyingkirkan bahan peledak di gudang sudah selesai. Melihat Brook dan Robin jatuh, anggota CP0 ikut mengejar. Tapi nasib mereka tak terlalu baik. Karena setelah mendarat mereka kejatuhan api dari yokai yang dibuat oleh Kanjuro. Tapi ya tentu hal itu tak akan menghentikan langkah para CP0 itu. Selanjutnya Apo melihat para anggota CP0. Dia pun segera mengambil kamera mirrorless Sony A6000-nya untuk mengabadikan momen CP0 di Onigashima. Dan foto-foto itu nantinya akan dia jual kepada si Big News alias Morgan. Nah, tampaknya Apo juga sudah menjalin kerjasama dengan Morgan. Dan itu cocok sih dengan sifatnya yang licik serta tidak setia. Lalu foto-foto yang akan diterima Morgan jelas akan membuat kehebohan di mata dunia. Karena CP0 bisa berada di Wano, sebuah negeri yang tak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Bahkan lebih dari Wano, tetapi Onigashima yang merupakan markas seorang Yonko. Tentu publik akan menilai buruk perilaku pemerintah dunia yang menjalin kerjasama dengan seorang Yonko. Kemudian para CP0 menyadari keberadaan Apo dan juga Drix yang berada tak jauh dari tempat itu. Ternyata para agen CP0 ini sudah tahu identitas asli Drix yang merupakan anggota SWORD. Kemudian para agen CP0 ini bertarung melawan Apo dan DS Drix. Nah, entah nih alasan CP0 bertarung dengan Drix itu apa, padahal mereka kan sama-sama agen pemerintah dunia. Bedanya kalau SWORD itu melalui angkatan laut, tapi ke atasnya kan sama aja, karena angkatan laut juga adalah alat tempur dari pemerintah dunia. Lalu kalau CP0 menyerang Apo sudah jelas ya, Apo itu kan bajak laut, dan dia juga sudah memfoto para CP0 itu tanpa izin. Ya, selanjut lagi kita beralih ke pertarungan Zoro versus King. Di sini King diperlihatkan memiliki tubuh dinosaurus yang spesial. Tapi seperti apa detail bentuknya di sini belum dijelaskan. Hanya disebutkan saja bentuknya aneh seperti Queen. Ya, mungkinkah Queen juga telah mengotak-atik tubuh King dan menjadikannya separuh cyborg? Tapi aneh juga sih jika hal itu benar, karena King sendiri kan tak akur sama Queen. Jadi sepertinya dia tak akan rela jika tubuhnya diotak-atik oleh Queen. Tapi ya kita tunggu aja lah bagaimana hal itu terkonfirmasi nantinya. Nah, di sisi lain Zoro makin kebingungan dengan lawannya itu. Dia pun berkata, apa dia manusia ikan ataukah ras raksasa? Atau mungkin dia punya kemampuan dari ras yang belum ku ketahui. Sial, jika aku tak bisa mengetahui hal itu, aku tak akan bisa memenangkan pertarungan ini.
Iya, dari perkataan Zoro itu tentu kita sudah bisa membayangkan seaneh apa tubuh King yang sudah berubah itu. Dari perkataan Zoro ada beberapa clue sih, yaitu manusia ikan, raksasa, dan kemampuan khusus yang kemungkinan besar itu adalah pengendalian api. Kemudian selanjutnya King kembali ke bentuk manusia dan melanjutkan pertarungannya melawan Zoro. Tampaknya dalam pertarungan ini Zoro harus kembali berpikir keras untuk memecahkan misteri kemampuan King. Seperti ketika Zoro melawan Pika, dia juga harus memutar otak untuk mengetahui kemampuan asli Pika. Dan akhirnya Zoro berhasil. Jadi mimin rasa di sini Zoro juga akan menemukan kemampuan asli King dan bisa mengalahkan komandan pertama Kaido itu. Selanjutnya pedang Enma yang digunakan Zoro tiba-tiba bereaksi setelah mendengar suara samisen yang dimainkan oleh seseorang. Entah apa reaksinya, mungkin semacam bergerak-gerak atau bergetar-getar. Lalu selain Zoro, ternyata Orochi juga mendengar suara samisen itu. Shogun Kuculuk itu pun berjalan menuju asal suara tersebut. Dan akhirnya Orochi berhasil menemukan orang yang sedang memainkan samisen. Tapi di sini kita belum diberitahu siapa orang itu. Namun tentu kemungkinan besar sosok itu adalah Hiyori Kozuki yang sudah kita nantikan kemunculannya di Onigashima ini. Lalu reaksi pedang Enma dengan samisen yang dimainkan oleh Hiyori tentu sangat masuk akal. Mengingat Enma adalah pedang yang diwariskan Oden kepada Hiyori. Dan dari kemunculan Hiyori itu tentu kita akan menantikan seperti apa perannya di Onigashima ini. Apakah ikut bertarung atau sebagai support saja? Ya mudah-mudahan salah satu dari itu ya, jangan sampai hanya jadi beban aja. Ya, chapter 1032 ini cukup menarik, tapi sayang ya kita tak diberitahu petunjuk apapun mengenai kelanjutan pertarungan si alis keriting Sanji melawan Queen. Ya mungkin Bang Oda masih menyimpannya untuk chapter-chapter mendatang. Oke, sampai di sini aja Fatshop untuk kali ini ya. Jika ada tambahan, saran dan kritik, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya. Dan subscribe channel atau Hayato. Yo!